Sudah ikut bergabung. Bu Anjar belum muncul wajahnya. Uzaru, selamat pagi. Tri Rosita, Solikin, tolong kameranya di-on-kan. Jonathan. Selamat pagi Muhammad Andika Putra. Sebelum kita mulai, ya. Yeni Susanti, tolong kameranya di-on-kan. Dewi Elvina, Bu Anjar, kameranya tolong di-on-kan. Tri Rosita, selamat datang. Ambil BFI absen ya. Iya. Iya, Pak Wahid baru muncul bersama Bu Anjar. Dinda Melati, lambaikan tangannya ya, seperti biasa. Agil Saputra, Ayunda, tolong lambaikan tangannya. Galih, Uzaru, tolong lambaikan tangannya. Uzaru, dengar suara Bu Evi tidak? Oh ya. Tolong Dewi Elvina yang pasti memakai masker, tolong maskernya dibuka. Dewi Elvina, tolong maskernya dibuka. Biar wajahmu kelihatan ya. Tegar Susanto yang baru masuk, ayo. Yang sudah masuk tolong HP-nya di-on-kan ya. Sebelum kegiatan MPLS hari ketiga kita mulai, kita berdoa dulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk MPLS hari ketiga, nanti sekaligus penutupan, untuk materinya nanti tata tertib yang akan disampaikan oleh Ibu Anjar. Tolong yang masih HP-nya goyang-goyang, tolong ditaruh di tempat yang pas ya, jadi tidak memakan kuota nanti. Itu siapa itu? Masih connect. Untuk materi tata tertib yang akan disampaikan oleh Bu Anjar dipersilahkan.
Langsung ini. Satu Mas. Ya. Tulisannya Pak Nur. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari yang terakhir ya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga. Sini materinya adalah tata tertib sekolah. Yang akan saya sampaikan ya di sini Bu Anjar ya representasi di sini. Langsung di sini bahwa tata tertib ya di sini kalian harus tahu ya saya bahwa tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman. Ya, itu adalah tata tertib. Kita langsung pada tata tertib siswa dan siswi SMP PGRI Wirosari. Maaf ya anak-anak, oh ya, sangat ya. Oh ya. Untuk tata tertib siswa-siswi SMP PGRI Wirosari yang pertama adalah semua siswa-siswi harus masuk kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, jadi masuknya di sini adalah jam 7. Jam 7 kurang 5 menit. Nah, untuk SMP PGRI yang ada pembiasaan untuk mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi menghormat pada Sangsaka Merah Putih. Jadi diusahakan untuk 5 menit sebelum pelajaran sudah berada di kelas. Ya. Karena nanti kalau tidak, kalian akan dikenakan sanksi. Yang kedua, tata tertib yang kedua adalah siswa-siswi yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas. Melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket atau guru BK. Kemudian yang ketiga, semua siswa-siswi wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Jadi misalnya hari Senin dan Selasa, untuk hari Senin dan Selasa memakai seragam OSIS lengkap berwarna putih biru. Kemudian hari Rabu dan Kamis memakai seragam batik PGRI, di atasannya batik, bawahannya biru. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka lengkap. Kemudian tata tertib yang keempat, siswa-siswi bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas, dan sekolah pada umumnya. Kemudian yang kelima, siswa-siswi ikut bertanggung jawab pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Jadi misalnya coret-coret di ruang kelas tidak boleh, di kamar mandi ditulisi juga tidak boleh. Kemudian yang keenam, siswa-siswi ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan siswa lain pada umumnya baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketujuh, siswa-siswi dilarang meninggalkan sekolah pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi saat pembelajaran kalian tidak boleh pulang sebelum bel pulang dibunyikan. Nanti akan dikenakan sanksi bila dilakukan. Untuk tata tertib yang ke-8, siswa-siswi dilarang memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian yang ke-9, siswa putri dilarang memelihara kuku panjang
Ini untuk siswa putri, siswa putra juga sama, dilarang memelihara kuku panjang. Ya, untuk siswa putri ya, dilarang memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan orang-orang dewasa. Jadi seorang pelajar tidak boleh ya. Nanti untuk putri, siswa putri tidak boleh pakai lipstik, pakai lip gloss, terus alisnya ditebeli, tidak boleh ya. Nanti akan kena sanksi ya. Lanjut ya, tata tertib yang ke-10, siswa putra rambut dipotong rapi, bersih dan terpelihara. Jadi tidak boleh gondrong, tidak boleh ya. Kemudian yang 11, nomor 11, siswa-siswi dilarang merokok di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Tidak boleh ya. Kemudian yang nomor 12, siswa-siswi dilarang berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Tidak boleh ya, berkelahi di dalam kelas maupun di luar kelas, tidak boleh. Yang terakhir, siswa-siswi dilarang membawa senjata tajam, selfie, video porno, dan narkotika. Tidak boleh ya. Itu tata tertib yang ada di SMP PGRI Wirasari. Kita lanjut pada poin ya, pelanggaran ya. Di sini ada 38 jenis pelanggaran yang dilakukan ya, akan mendapatkan poin ya. Nanti tidak semuanya Ibu bacakan ya, hanya beberapa nanti yang Bu Anjar bacakan. Untuk yang pertama, jenis pelanggaran yang pertama adalah terlambat masuk sekolah. Jadi di atas jam 7 kalian baru datang maka akan dikenakan sanksi ya. Tuh. Berapa poinnya? Angka kreditnya adalah 1. Ya. Kemudian yang kedua, tidak memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya. Baju tidak dimasukkan misalnya, tidak memakai ikat pinggang, celana melebihi lutut, ya. Memakai karet gelang akan dikenakan poin 1. Kemudian memakai seragam tidak sesuai dengan harinya tanpa alasan juga 1. Kemudian tidak memakai sepatu berwarna hitam, kaos kaki pendek dan warna-warni juga akan dikenakan poin 1. Kita lanjut pada tidak mengikuti upacara tanpa izin juga 1. Berarti jika tidak mengikuti upacara harus izin agar tidak mendapat poin. Kemudian langsung ke nomor 12. Handphone tidak digunakan untuk pembelajaran atau digunakan untuk main game. Itu juga akan dikenakan poin 1. Jadi siswa boleh membawa HP di sekolah boleh karena pembelajaran daring ya. Boleh. Tapi kalau ada perintah dari guru buka HP ya, itu tidak dikenakan. Tapi kalau pada saat pembelajaran kalian buka HP sendiri atau main game atau apa tidak atas perintah guru maka akan dikenakan sanksi 1 ya. HP akan disita oleh guru dan kalian akan menghadap guru BK. Tidak memakai masker ya, selama pandemi ini kalian harus memakai masker. Jika tidak menggunakan masker maka akan dikenakan poin 1 ya. Lanjut, meninggalkan pelajaran sebelum waktunya habis tanpa izin ya. Tidak masuk sekolah tanpa alasan ya, di sini akan dikenakan poin 2 sama dengan tidak masuk sekolah tanpa alasan atau membolos ya, itu dikenakan poin 2. Jika ingin tidak dikenakan poin, maka kalian harus membuat surat izin. Orang tua yang harus membuat surat izin ya. Orang tua atau wali yang membuat surat izin agar tidak dikenakan poin. Kemudian menimbulkan kegaduhan di kelas tanpa ada perintah guru, ya itu akan dikenakan poin 3. Keluar lingkungan sekolah tanpa izin juga 3 ya. Kalian kelas 6 ke SMP biasanya di awal-awal kalian masih ada mungkin disuruh guru SD-nya Ibu untuk mengambil ijazah ya. Boleh
itu, tapi kalian harus menemui guru BK untuk mendapatkan izin ya, izin meninggalkan kelas. Kalau tidak, nanti kalian akan mendapatkan poin 2. Kemudian berkelahi dengan sesama teman ya, di situ poin 10 ya, di situ poin 10. Kemudian mencuri di lingkungan sekolah 25 ya, di sini ada poin, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Ada 5, ada 10, ada 25 ya. Di sini poinnya berbeda-beda tergantung dari seberapa berat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Di sini yang paling tinggi adalah poin 100 ya. Poin 100. Di sini ya dari nomor 36 ya, mencuri di lingkungan sekolah berurusan dengan polisi poin 100. Kemudian penganiayaan terhadap teman atau Bapak Ibu guru serta karyawan juga 100, dan siswa-siswi yang masih terdaftar sebagai pelajar di SMP PGRI Wirosari juga 100. Di sini ada kriteria pemberian sanksi ya. Jika angka kredit atau poin mencapai 10, maka siswa akan mendapatkan teguran lesan. Ya. Kemudian poin mencapai 25, maka akan ada panggilan yang pertama untuk orang tua kalian. Kemudian poin mencapai 50, di sini panggilan yang kedua sekaligus teguran tertulis yang pertama. Di panggilan untuk orang tua ya. Kemudian lanjut poin mencapai 75, ini adalah panggilan yang ketiga. Dan teguran tertulis yang kedua. Dan yang terakhir adalah poin 100, di mana pada poin 100 ini siswa akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Ya, itu jenis-jenis pelanggaran yang ada sanksi, ada poinnya ya. Tuh. Untuk yang belum Bu Anjar baca untuk jenis poin pelanggaran ya, nanti kalian bisa baca di kelas masing-masing karena di situ akan ditempel ya. Kalian bisa baca, pahami, dan kemudian laksanakan untuk tata tertib yang ada di SMP PGRI Wirosari. Itu ya. Kita lanjut anak-anak, penutup. Ya, tadi ada
asik belajar apapun. Tadi materi mengenai tata tertib yang ada di sekolah kita, ya, SMP PGRI Wirosari. Setidaknya kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, taati di situ, ya. Untuk informasi, itu nanti kalian, Ibu Evi nanti akan nge-share di Google Form, ya, minat bakat kalian. Misalnya kalian itu punya hobi main sepak bola, nah, nanti bisa di oh ya sebentar. Nah, ini nanti minat bakat yang ada di SMP PGRI Wirosari, ya. Nah, kan kalian bisa memilih salah satu dari pilihan tersebut. Misalnya ada pencak silat, voli, futsal, bulu tangkis, rebana, PTA, seni tari, dan seni musik. BTA di sini adalah baca tulis Al-Quran. Nanti Bu Evi akan nge-share lewat Google Form. Kalian bisa pilih salah satu dari pilihan tersebut. Ya. Tuh. Untuk materi yang terakhir, penutupan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP PGRI Wirosari, Pak Dedi Hartono. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP PGRI Wirosari. Yang saya hormati orang tua, wali, murid, siswa baru. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta didik baru, peserta MPLS, siswa baru SMP PGRI Wirosari tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari ketiga pelaksanaan MPLS ini, kita masih berikan kesehatan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Panitia MPLS yang telah sabar memberikan materi kepada anak-anak semuanya, yang telah mencurahkan pikirannya, tenaganya untuk mempersiapkan materi MPLS, sehingga acara selama 3 hari ini berlangsung dengan lancar, tertib, tanpa ada halangan sedikit apapun. Terima kasih kepada seluruh peserta didik baru yang telah mengikuti masa pengenalan sekolah secara daring dengan penuh semangat, baik dan tertib. Anak-anakku peserta di MPLS mau bergabung dengan kami keluarga besar SMP PGRI Wirosari. Selama 3 tahun ke depan, kalian adalah harapan kami untuk bisa memajukan sekolah tercinta ini. Mari kita bersama-sama berprestasi secara akademik maupun non-akademik. Karena sekolah kita ini memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya dalam bidang keagamaan,
bidang olahraga, bidang seni, dan diantaranya adalah penanaman karakter ekstra wajib pramuka. Anak-anakku yang banggakan, terakhir berpesan pada kalian, pandemi COVID-19 belum usai. Mohon untuk kalian tetap menjaga kesehatan dengan mentaati protokol COVID-19 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Untuk itu, tetap semangat menjadi bagian dari keluarga besar SMP PGRI Wirosari. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan seluruh peserta didik baru SMP PGRI Wirosari, dengan mengucap Alhamdulillah, maka masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP PGRI Wirosari tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi ditutup. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru Itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Wirosari, sekaligus penutupan MPLS hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selama 3 hari ikut berpartisipasi. Untuk pertemuan untuk besok pagi, anak-anak bisa mengambil LKS untuk kegiatan pembelajaran hari Senin, ya. Nanti akan Bu Evi informasikan lagi lewat grup WA. Untuk MPLS hari ini Bu Evi tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.